Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about the material. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about chapter 1, exploring fauna of Indonesia, materi bahasa Inggris kelas 9, English for Nusantara. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar bab pertama, teman-teman ya, menjelajahi fauna Indonesia. Nah, materi ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 9, English for Nusantara. So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman semua, hal yang pertama yang akan kita pelajari ya, yaitu terkait dengan word box atau kotak kata ya, atau istilah lain yaitu vocabulary atau kosakata. Di sini ada beberapa teman-teman seperti pardon, maaf atau mohon diulangi. Kemudian juga ada primate, hewan primata, ada weight, berat badan, ada height, tinggi badan, ada tail, ekor, ada interesting, menarik, ada reddish brown, ya, berwarna coklat kemerahan. Kemudian juga ada scientific name, nama ilmiah, teman-teman ya. Kemudian ada juga mangrove, hutan mangrove, ada rainforest, hutan hujan tropis, ada specifically, terutama, ada go down, turun, ada hang, menggelantung atau bergelantungan, kemudian juga ada consume, mengonsumsi atau memakan, ada limbs, tangan dan kaki, ada membrane, selaput, ya. Selanjutnya juga ada predator, pemangsa, destruction, perusakan, disappear, menghilang, atau punah, atau hancur. Kemudian juga ada endanger, terancam punah, ya. Kemudian juga up to, hingga atau sehingga, ada neck, leher, ada intelligent, kecerdasan, ada mammal, hewan beranak atau mamalia, teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi? Ada bluish white, putih kebiru-biruan, ada raying black, hitam keabu-abuan, ya. Kemudian juga ada graying ya teman-teman ya, graying black ya, hitam keabu-abuan. Kemudian juga ada featherless patch ya, kulit tak berbulu. Kemudian juga ada bamboo shoot, tunas bambu atau rebung, dan juga ada branches, dahan pohon, lychee, leci, mangosteen, manggis, figs, buah ara, teman-teman ya. Selanjutnya ada juga holes, lubang, feather, bulu, habitat loss, kerusakan habitat, ada illegal hunting, perburuan liar ya, illegal hunting, perburuan liar, ada juga conservation programs, program konservasi atau pelestarian, teman-teman ya. Nah, itu beberapa kosakata teman-teman yang ada di chapter 1 atau bab 1 ini. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan noun groups atau kelompok-kelompok kata benda, teman-teman ya. Nah, a noun group is a group of words around a noun or a head word. It contains a main noun, example, a monkey, the other words in the noun group such as long nose, reddish brown are adjectives. Jadi teman-teman, noun groups atau kelompok kata benda merupakan sekelompok kata di sekitar kata benda atau kata inti.
Nah, ini berisi kata benda utama, misalnya seekor monyet atau a monkey ya. Kata-kata lain dalam kelompok kata tersebut ya, seperti ya, long nose, berhidung panjang atau reddish brown, coklat kemerahan. Nah, itu merupakan kata sifat atau adjectives, teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Berikut beberapa contoh ya. Di sini ada monkey ya teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada the monkey, ada the big monkey, ada the big long nose monkey in a mangrove tree, ada the big long nose reddish brown monkey in a mangrove tree, ada juga ya the big long nose reddish brown monkey in a mangrove tree is playing. Nah, teman-teman mungkin bingung ya untuk artinya apa? Kita lanjut teman-teman. Di sini ada artinya lebih lengkap. Monkey yaitu monyet ya. Kemudian juga the monkey monyet ya. The big monkey monyet besar. The big long nose monkey in a mangrove tree monyet besar berhidung panjang di pohon bakau atau di pohon mangrove. Ada juga the big long nose reddish brown monkey in a mangrove tree monyet besar berhidung panjang berwarna coklat kemerahan di pohon bakau atau di pohon mangrove teman-teman ya. Nah itu kata bendanya noun teman-teman, sedangkan untuk the big, long nose, reddish brown itu merupakan adjective atau kata sifatnya. Sedangkan kalau in a mangrove tree itu adalah kata keterangan tempat teman-teman ya. Baik. Nah, di sini juga masih ada contoh yang lain yaitu the big long nose reddish brown monkey in a mangrove tree is playing. Jadi monyet besar berhidung panjang berwarna coklat kemerahan di pohon bakau sedang bermain. Ini kalimat lengkap sekali ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kemudian di sini kita masih belajar tentang noun groups atau kelompok kata benda, teman-teman ya. The noun groups above are all about a monkey. We can see that as the sentences get longer, the adjectives give us more information about the monkeys. The descriptive words help us picture the monkey clearly. Using noun groups helps us to communicate a lot of information in a quick way. Jadi teman-teman, kelompok kata benda atau noun groups di atas semuanya tentang a monkey atau seekor monyet ya. Kita dapat melihat bahwa semakin panjang kalimatnya, kata sifat memberi kita lebih banyak informasi tentang monyet tersebut. Kata-kata deskriptif membantu kita menggambarkan monyet dengan jelas ya. Menggunakan kelompok kata benda membantu kita mengkomunikasikan banyak informasi dengan cara yang cepat atau in a quick way, teman-teman ya. Baik, di sini ada contoh yang lainnya, teman-teman. Mari kita sama-sama simak. The two big, long-nosed, hairy monkeys are climbing the mangrove trees. Dua kera besar berhidung panjang dan berbulu sedang memanjat pohon bakau atau pohon mangrove. Ya. Nah, di sini mana kata bendanya? Tentu saja adalah monkey ya, teman-teman. Sedangkan untuk the two big, long nose, hairy itu merupakan adjective atau kata sifat. Ya. Sedangkan untuk are climbing itu verb, kata kerja. Kemudian the mangrove itu adalah objek ya. The mangrove trees itu adalah objek, teman-teman. Selanjutnya adalah a strong, large, black gorilla is feeding on bamboo shoots. Gorila hitam yang kuat dan besar sedang memakan rebung. Nah, which one is a noun? Teman-teman, mana yang termasuk kata benda? Nah, tentu saja di sini dijelaskan kata benda utamanya atau main noun-nya itu ada gorilla, ya. Nah, sedangkan untuk strong, large, black itu adalah adjectives atau kata sifat. Sedangkan kalau is feeding, ya teman-teman, itu adalah kata kerja, ya.
Kemudian kita lanjut teman-teman. That big, tall, grayish black mammal is called an elephant. Mamalia besar, tinggi, berwarna hitam keabu-abuan itu disebut gajah. Nah, which one is a main noun, teman-teman? Yang mana yang termasuk kata benda utama? Nah, tentu saja yaitu mamal atau mamalia ya, teman-teman ya. Sedangkan untuk big, tall, grayish, black itu merupakan adjective atau kata sifat, teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, ini masih contoh ya, yaitu orang-utans are large, reddish, orange, primate that are famous for their intelligence ya. Jadi orang utan merupakan primata berukuran besar berwarna oranye kemerahan yang terkenal dengan kecerdasannya. Nah, di sini untuk orang utannya yaitu noun, sedangkan di sini ada oh, untuk orang utan mohon maaf sekali itu adalah subjek ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk yang menjadi kata benda di sini yang kita pelajari sebagai noun group yaitu primatanya ya teman-teman ya. Sedangkan untuk large, reddish, orange yaitu adjective atau kata sifat ya. Kemudian juga di sini ada contoh yang lainnya. The female helmeted hornbill has a bluish white featherless patch on its neck ya. Jadi burung rangkong gading betina mempunyai bercak tak berbulu berwarna putih kebiruan di bagian lehernya. Nah, di sini yang mana teman-teman? Yang termasuk ya terkait dengan kata bendanya, teman-teman. Nah, yang termasuk dengan kata bendanya di sini adalah patch ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk adjektif atau kata sifatnya itu bluish, white, featherless. Begitu, teman-teman. Dan untuk contoh yang terakhir adalah Komodo dragons are the largest living lizards on earth. Komodo adalah kadal terbesar yang masih hidup di bumi. Ya, baik. Jadi untuk nounnya, main nounnya itu lizard ya, kadal, teman-teman. Sedangkan untuk largest living ya itu merupakan kata adjective atau kata sifat ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada penggunaan have atau has, teman-teman. Nah, teman-teman tentu sangat memahami ya bahwa have atau has ini artinya adalah mempunyai atau memiliki, namun penggunaannya berbeda. Nah, kalau berdasarkan subjek, teman-teman, have itu digunakan apabila bertemu dengan subjek I, you, we, they. Jadi I have, saya mempunyai, you have, kamu memiliki, they have, kamu mempunyai, we have, kita memiliki ya. Sedangkan untuk subjek he, she, it ya itu menggunakan has ya. Jadi it has, she has, he has ya. Nah, mari kita sama-sama menyimak untuk sedikit penjelasannya teman-teman. We can use have or has to describe certain features ya that belong to an animal. For example, jadi kita bisa menggunakan have atau has ya untuk menjelaskan fitur-fitur tertentu yang dimiliki oleh seorang atau seekor ya, seekor binatang. Contohnya adalah a gorilla has black fur ya. Jadi seekor gorila memiliki bulu hitam. Has ya, memiliki. Ya. Mengapa bukan have? Bukan a gorilla have? Karena subjeknya tunggal, teman-teman. A gorilla. Seekor gorila. Jadi has ya, teman-teman. Kemudian an orang utan has black eyes. Orang utan atau seekor orang utan bermata hitam yaitu has di sini penggunaannya. Mengapa bukan have? Karena an orang utan, teman-teman ya, seekor orang utan. Kemudian, orang utans and gorillas have long arms. Orang utan dan gorila memiliki lengan yang panjang. Di sini kita menggunakan have karena subjeknya dikategorikan sebagai subjek plural atau jamak ya, karena lebih dari satu, yaitu orang utans dan gorillas ya. Note that have
follows a plural subject and has follows a singular subject. Jadi perlu untuk dicatat atau diingat bahwa have itu mengikuti ya subjek yang plural, teman-teman, atau yang jamak yang lebih dari satu ya. Sedangkan untuk has yaitu subjeknya singular atau tunggal, teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar apa lagi? Yaitu terkait dengan possessive adjectives ya. Nah, atau kata sifat kepemilikan, teman-teman. Nah, we use possessive adjectives to express the features of an animal. For example, jadi kita menggunakan possessive adjective ini ya untuk menyatakan atau mengekspresikan fitur-fitur dari seekor hewan. Contohnya adalah gorilla's fur is black, ya. Bulu gorila berwarna hitam. Gorilla's fur, ya. Kemudian juga ada orangutans and gorillas legs ya are long. Kaki orangutan dan gorila panjang, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini ada possessive adjectives yang biasanya kita gunakan ya, teman-teman ya. Misalkan untuk subjek I, possessive adjective-nya adalah my, kemudian you yaitu your, we, our, they, their, he, his, she, her, it, its, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu terkait dengan vocabulary. Jadi kosakata lagi ya, teman-teman ya. Di sini ada vegetarian, ada tropical, tropis ya, scientific, ini ilmiah, teman-teman. Ada become, menjadi, ada decrease, menurun atau mengurangi. Ada have, memiliki, ada live, tinggal atau hidup, dan ada eat, makan, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, baik kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang passive voice ya. Now, when we talk about facts or events, we sometimes want to emphasize the action rather than who is doing the action. It means that the action is more important than the doer. We use passive voice to show interest in the person or object that experiences an action. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang fakta atau peristiwa, terkadang kita ingin menekankan pada tindakannya daripada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Artinya, tindakan lebih penting dibandingkan pelakunya. Ya, nah kita menggunakan kalimat pasif untuk menunjukkan ketertarikan pada orang atau objek yang mengalami suatu tindakan, teman-teman ya. Baik, di sini ada contohnya teman-teman. Orangutan's habitat is threatened by people doing this deforestation ya. Jadi habitat orangutan terancam oleh manusia yang melakukan penggundulan hutan. Is threatened by. Nah, itu merupakan passive voice, teman-teman. Selanjutnya ada juga the number of Bornean orangutans is now estimated at about 104,000 and the Sumatera's orangutans about 7,500. Nah, jadi jumlah orangutan Kalimantan kini diperkirakan sekitar 104.000 ekor dan orangutan Sumatera sekitar 7.500 ekor. Jadi is now estimated at itu merupakan passive voice, teman-teman ya. Jadi cirinya biasanya setelah kata kerja itu ada at, ada by ya, ada from, biasanya demikian kalau passive voice. Nah, contoh yang lainnya teman-teman, Bekantan is used as the icon of Banjarmasin, South Kalimantan. Bekantan dijadikan ya ikon Banjarmasin, Kalimantan Selatan is used as. Nah, ini adalah passive voice. Dan untuk contoh yang terakhir adalah Bekantans are grouped as arboreal animals ya. Jadi bekantan dikelompokkan sebagai hewan arboreal ya. Are grouped as ya. Dikelompokkan sebagai itu adalah passive voice cirinya ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengubah dari active voice ke passive voice, teman-teman ya. Nah, jadi dari
active voice ke passive voice atau kalimat pasifnya. Di sini untuk active voice-nya yaitu Galang brings binoculars to the forest. Ya, Galang membawa teropong ke hutan. Sedangkan untuk passive voice atau kalimat pasifnya, binoculars are brought by Galang to the forest. Jadi, teropong dibawa Galang ke hutan. Jadi yang tadinya kata kerjanya ya atau kalimatnya itu aktif ya dengan ditandai dengan kata kerja membawa. Nah, itu aktif ya teman-teman ya. Kita ubah menjadi dibawa oleh ya. Dibawa itu adalah pasif ya. Baik teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan writing a report atau menulis sebuah laporan. Di sini ada gathering information, hal-hal yang penting ya, gathering information, kemudian organizing information, writing the draft, revising and editing the draft, and publishing your work. Jadi ada mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya. Nah, we collect information by reading references and making observation. Jadi kita mengumpulkan informasi ya dari membaca referensi dan membuat observasi begitu. Setelah itu kita organizing information atau mengorganisir informasi ya. Jadi we categorize our information into relevant groups. Kita mengkategorikan informasi yang kita telah dapatkan ke dalam grup-grup tertentu. Begitu teman-teman, grup-grup yang relevan ya. Jadi dikelompokkan. Setelah itu, writing the draft. Jadi setelah itu kita menuliskan ya draftnya ya. We write the report into a draft. Jadi kita menuliskan ya ke dalam sebuah draft. Setelah itu revising and editing the draft ya, merevisi ya dan juga mengedit ya draft yang sudah kita yang sudah kita punya. Ya, hal ini aktivitas yang kita lakukan adalah mencek ya. We check our draft. Kita memeriksa atau mencek draft kita. Kemudian kita merevisi dan mengedit our drafts, draftnya kita. Setelah semuanya selesai, kita juga yakin bahwa ya untuk report kita sudah selesai, report kita tidak ada kesalahan. Selanjutnya publishing your work, kita mempubliskan ya karya kita atau report kita. We publish our written report as a printing assignment to submit to our teacher. We can also publish our work on social media. Kita mempublikasikan ya untuk laporan kita ya secara print ya teman-teman. Jadi dicetak begitu ya. Nah, untuk dikumpulkan kepada guru kita atau juga kita bisa mempublikasikannya ya di sosial media kita, di media sosial kita, begitu ya. Oke, teman-teman, I think that's all ya for today. Thank you so much for your attention. Ya, I do hope this material will give us many benefits. Semoga materi ini banyak manfaatnya ya untuk kita semua. Amin. So everyone, thank you so much once again ya. So let's close our class today by saying stay happy, stay healthy, stay cool, stay motivated, ya, stay focused, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.